Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Fajar Kurniawan, NIM H318, akan menyampaikan terkait rencana penelitian yang akan saya lakukan. Judul penelitian yang telah dibuat yaitu Perbandingan Kinerja Saham Syariah Subsektor Perkebunan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Ide penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan Islamic Finance yang sangat pesat di seluruh dunia. Hal ini dapat direpresentasikan oleh nilai aset bank syariah seluruh dunia yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga 2019. Selain itu, Islamic Capital Market atau ICM yang juga bagian dari Islamic Finance mengalami peningkatan sebesar 26,9% pada tahun 2019. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sebesar 204,9 juta jiwa, tidak terlepas dari arus perkembangan ekonomi Islam dunia. Islamic Capital Market atau ICM di Indonesia sendiri sudah berkembang sejak tahun 1997. Walaupun demikian, perkembangan ICM di Indonesia belum sebaik negara tetangganya, yaitu Malaysia, yang jumlah penduduk muslimnya sangat jauh di bawah Indonesia, yaitu hanya 16,6 juta jiwa. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan ICM dari kedua negara. Di Malaysia, ICM sudah berkembang sejak tahun 1990 dan hingga saat ini jumlah saham yang sudah terindeks syariah sebanyak 77%, sedangkan di Indonesia baru 65%. Jika melihat dari nilai ekuitasnya pun sangat berbeda, di Malaysia sudah mencapai angka 2.304,75 miliar US dollar dan di Indonesia hanya 129,73 miliar US dollar. Selain itu, berdasarkan penilaian Islamic Finance Development Report dari lembaga ICD, Malaysia merupakan negara dengan perkembangan Islamic Finance terbaik di dunia, sedangkan Indonesia hanya menempati posisi keempat. Di samping itu, Indonesia dan Malaysia juga termasuk dua negara dengan potensi subsektor perkebunan terbaik di dunia. Indonesia dan Malaysia merupakan penguasa pangsa minyak sawit dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan angka ekspor minyak sawit Indonesia yang mencapai 57% dan Malaysia mencapai 33,2% dari total ekspor seluruh negara di dunia. Selain itu, subsektor perkebunan juga sangat berkontribusi pada PDB masing-masing negara, yaitu sebesar 26% dari total PDB pertanian Indonesia dan 37% dari total PDB pertanian Malaysia. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat menarik untuk mengetahui bagaimana perbedaan jelas kinerja saham syariah dari Indonesia dan Malaysia jika dilihat dari sudut pandang subsektor perkebunannya. Hal ini sangat penting karena dapat mempengaruhi preferensi investor domestik maupun asing yang menginginkan investasi syariah pada subsektor perkebunan di negara Indonesia ataupun Malaysia. Jika dilihat pada kondisi umum saham syariah subsektor perkebunan Indonesia dan Malaysia, ternyata saham syariah subsektor perkebunan Malaysia memiliki nilai yang lebih besar dari segi jumlah dan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar merupakan nilai yang harus dibayar oleh seseorang jika ingin membeli seluruh saham yang ada dari suatu perusahaan. Nilai total kapitalisasi pasar saham syariah subsektor perkebunan Malaysia mencapai 30,18 US dollar, sedangkan di Indonesia hanya 3,17 miliar US dollar. Sekilas saham syariah subsektor perkebunan di Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia, namun belum ada gambaran sesungguhnya kinerja saham mana yang lebih baik. Menurut GIL 2003, untuk mengetahui perbandingan kinerja saham dapat menggunakan rasio modal saham yang terdiri dari rasio laba atas ekuitas atau return on equity, rasio pendapatan per lembar saham atau earning per share, dan rasio harga laba atau price earning ratio.
Selain itu, menurut Fabozzi 2003, untuk menentukan investasi saham dapat diukur menggunakan tingkat pengembalian atau return dari suatu saham. Maka berdasarkan penjelasan tersebut terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik data saham syariah subsektor perkebunan pada Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Kedua, bagaimana perbedaan kinerja saham syariah subsektor perkebunan pada Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia berdasarkan nilai tingkat pengembalian, rasio harga laba, rasio laba atas ekuitas, dan rasio pendapatan per lembar saham. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi karakteristik data saham syariah subsektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Kedua, mengidentifikasi perbedaan kinerja saham syariah subsektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia berdasarkan nilai tingkat pengembalian atau return saham. Ketiga, berdasarkan rasio harga laba atau price earning ratio. Keempat, berdasarkan rasio laba atas ekuitas atau return on equity. Kelima, berdasarkan rasio pendapatan per lembar saham atau earning per share. Hasil penelitian ini memiliki potensi manfaat untuk beberapa pihak di antaranya. Pertama, bagi investor. Kedua, bagi Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Ketiga, bagi emiten saham perkebunan Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Keempat, bagi peneliti. Kelima, bagi pihak lain, yaitu dapat menjadi salah satu tambah informasi, wawasan, dan pengetahuan serta sebagai referensi penelitian yang selanjutnya. Dalam penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan saham terindeks syariah dari Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Terdapat perbedaan pengklasifikasian subsektor perkebunan pada Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Pada Bursa Malaysia tersedia pengklasifikasian sektor perkebunan, sedangkan pada Bursa Efek Indonesia tersedia sektor pertanian dengan salah satu bagiannya adalah subsektor perkebunan. Sebagian besar dari perusahaan perkebunan yang sahamnya terindeks syariah pada Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan keuangan perusahaan tahun 2018 sampai dengan 2019. Berikut adalah tinjauan pustaka yang digunakan. Pertama, perbandingan pasar modal syariah pada Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia berdasarkan Firmansyah 2017 dan Muhammad 2017. Kedua, perusahaan perkebunan di Indonesia dan Malaysia menurut Abdurrahim dan Hasibuan 2017 serta Mukharutfa et al 2019. Ketiga, perbandingan kinerja saham berdasarkan return, ROE, EPS, dan PER menurut Basri dan Mayasari 2019 serta Syarifudin dan Rahmawati 2019. Berikut kerangka pemikiran teoritis yang digunakan, yaitu terdiri dari teori mengenai saham, pasar modal syariah, investasi, prinsip-prinsip pasar modal syariah, saham syariah, nilai tingkat pengembalian, rasio harga laba, laba atas ekuitas, rasio pendapatan per lembar saham. Berikut merupakan kerangka kerja operasional penelitian. Diawali dari fenomena perkembangan ekonomi Islam di seluruh dunia, kemudian berkaca pada Indonesia dan membandingkannya dengan negara Malaysia, kemudian didapatkan kedua negara memiliki potensi dalam subsektor perkebunan. Selanjutnya membandingkan saham syariah perkebunan kedua negara menggunakan indikator kinerja saham, menganalisis dengan alat analisis uji beda, kemudian didapatkan hasil signifikan atau tidak, dan terakhir menarik kesimpulan dan saran. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2020 menggunakan metode penentuan sampel secara purposive sampling dengan ketentuan: pertama, tercatat sebagai emiten pada sektor agribisnis perkebunan. Kedua, tersedia laporan keuangan dan harga saham. Ketiga, perusahaan tidak pernah mengalami penghapusan pencatatan saham atau delisting dan pencatatan kembali setelah penghapusan saham atau relisting.
Data yang digunakan berupa harga saham dan laporan tahunan perusahaan yang sumber utamanya dari www.bursa.malaysia.com dan www.idx.co.id. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan uji beda independent sample t-test. Uji beda independent sample t-test dipilih karena data yang akan digunakan berupa data metrik. Indikator yang akan digunakan adalah nilai tingkat pengembalian atau return, rasio harga laba atau price earning ratio, rasio laba atas ekuitas atau return on equity, dan rasio pendapatan per lembar saham atau earning per share. Berikut apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.